Sehat Pak Nana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mitra JC di sore yang cerah sepertinya insya Allah secerah hati kita. Saya Andi Umar hadir kembali menyapa Mitra JIC dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan sebelum kita memasuki bahasan santai kita di sore hari ini, kami ingatkan bahwa siaran ini bisa diikuti di FM 107.7 dan juga audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id dan juga live Facebook kami di Radio JIC. Dan nanti insya Allah Mitra JIC Anda juga terus bisa mengulang melihatnya siaran ini melalui channel YouTube kami di JIC TV. Silahkan untuk Anda subscribe, share, komen, dan jangan lupa untuk Anda terus melihat dan dibagikan, ini sangat penting di-share untuk orang-orang yang biar kemanfaatan program-program yang serupa ini terus banyak menyebar kemanfaatannya insya Allah. Hadir bersama kita dua narasumber kita yang sudah terhubung bersama kita. Dua-duanya sama-sama tidak tinggal di Jakarta saat ini. Kita via Zoom saat ini insya Allah akan menghantarkan satu bahasan tentang akad salam dalam jual beli online dan offline. Nah, Mitra JC yang hari-hari kita terus bertransaksi jual beli, pastinya sangat penting memahami ini begitu ya Mitra JC, agar transaksi ini terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap transaksi kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Mitra JC, sudah hadir keduanya. Yang pertama Andi ingatkan kembali lagi bahwa yang akan mengantarkan pertama Dr. Kausar Riza Salman. Beliau merupakan dosen Perbanas Surabaya dan juga beliau merupakan penulis buku akuntansi syariah dan juga beliau tergabung di pengurus Ikatan Akuntansi Indonesia untuk wilayah Jawa Timur bidang akuntansi syariah. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. Nanang Sonhaji. Beliau juga merupakan Kaprodi Akuntansi S1 STY Perbanas Surabaya. Sudah hadir juga bersama kita. Izinkan Andi Umar sebelum kita masuk di pembahasan, kita ingin dekat lagi walau via Zoom tentunya di sore hari. Ustadz Kausar dan juga Ustadz Nanang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustadz Kausar, Ustadz Nanang sore ini? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Iya. Biasanya sore-sore saya ngapain nih? Mungkin beda dengan tradisi kita yang di Jakarta nih. Di Surabaya itu panasnya itu alhamdulillah itu Bang Andi. Jadi ya lebih enak diam di rumah aja. Oh gitu, Pol ya. Apalagi sekarang ini Surabaya dan Jawa Timur menjadi sorotan di wabah nasional ini. Jadi Oh kita gitu. lebih baik diam di rumah, berkreasi di rumah. Itu Bang Andi. Oh iya. Seberapa jarak antara Ustadz Kausar dan juga Ustadz Nanang saat ini posisi tinggal masing-masing? Hampir 7 kilo ya. Sekilonya berapa tuh Ustadz? Harga sekilo. 7 kilo ya. sekilonya lumayan itu Bang Andi. Lumayan ya. Lumayan sekali lah. Iya, baik Ustadz. Sekali lagi terima kasih ini sudah bergabung di sore hari ini di tengah mungkin sedikit aktivitas di sore hari indoor dibandingkan dengan pagi sampai siang hari. Tadi sudah Andi Umar sampaikan ke JIC yang sedang bergabung saat ini bahwa kita akan membahas tentang sebuah kajian yang mungkin juga masih terbilang mungkin ya agak langka ditemukan kajian-kajian ini mungkin ya, karena mungkin kita lebih banyak ke bagaimana saya mendapatkan keuntungan dan laba sebanyak-banyaknya. Mungkin jangan-jangan pembelajaran kita yang saat ini pelaku bisnis lebih ke arah memastikan kembali untuk Mitra JC untuk kajian penting sekali untuk kita bagaimana memahami akad salam dalam jual beli online dan offline. Kita ingin tahu dulu dari sisi syariahnya untuk Ustadz Dr. Kausar Riza Salman untuk memaparkannya. Tafadhol Ustadz Kausar. Baik,
mitra GIC yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih Bang Andi atas terima kasih juga jazakumullah khairan Ustadz Nanang yang sudah bisa hadir juga di tengah-tengah kita, dan juga yang kita hormati dan kita muliakan para pemirsa Radio GIC. Kita akan mengkaji kita akan membahas sebagian dari akad-akad syariah yang sangat penting dalam kehidupan bisnis untuk pengusaha muslim. Sebelumnya suara saya bisa terdengar jelas ya? Suara agak jelas sebenarnya, ngerepak ya. Mungkin agak jauh antara mic dengan sumber suara, Ustaz. Oh gitu ya. Saya agak ini aja ya, saya keraskan ya. Baik, kita coba melihat pertama dari sisi ketentuan syariahnya, Bang Andi ya. Kita lihat dari landasan syariahnya, kaitan dengan akad salam ini. Kita coba lihat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah surat Al-Baqarah. Yang bunyinya seperti ini, Bang Andi. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hai orang-orang beriman, jika kalian bermuamalah adai itu maknanya tidak tunai, maka catatlah, maka harus dicatat. Transaksi salam ini juga bagian dari transaksi tidak tunai. Apa yang objek yang tidak tunai? Yang tidak tunai adalah barangnya. Jadi barangnya yang tidak tunai. Sedangkan pembayarannya dilakukan penuh di awal akad. Pembayarannya tunai pada saat akad salam disepakati antara pembeli dengan penjual, maka pembayaran di awal, tapi penyerahan barang harus ditentukan ila ajali musamman, ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dalilnya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Saya pakai ini aja Bang Andi ya. Silakan, Ustaz. Penuhilah akad-akad kalian. Kalau dilakukan berarti transaksi itu kalau sudah disepakati maka wajib untuk ditunaikan. Itu yang perlu kita harus pahami. Kemudian yang lain, ada sebuah dalil khusus yang memang mensyariatkan dalil tentang akad salam, ditunjukkan dalam hadis yang tidak didapatkan misalnya pada akad yang lain, contohnya istisna itu tidak dijelaskan secara khusus, tapi kalau salam dijelaskan secara khusus. Apa bunyi hadisnya? Jadi Rasul alaihissalatu wassalam ini bersabda dalam hadis yang sahih, bunyinya seperti ini: man aslafa bi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jika kalian bertransaksi dengan salam, transaksi di awal pada saat transaksi itu bayar tunai 100% dan barangnya diserahkan kemudian, maka harus dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas. Jadi takaran atau timbangan ini nanti mengindikasikan atau mengukur tentang spek yang harus jelas, spesifikasi yang harus jelas. Tergantung dengan produk yang diperjualbelikan. Jadi kalau produknya beras, maka harus jelas speknya, mereknya apa, kemudian tipe atau mereknya apa, kemudian berapa jumlah kuantitas
harganya, kemudian kapan harus diserahkan. Namanya petani kapan harus menyerahkan ke pembeli, ya, pemesan. Itu semuanya harus jelas. Ya, itu akad salam dijelaskan secara khusus. Kemudian juga hadis yang secara khusus menjelaskan tentang akad salam itu juga menceritakan tentang ya praktek para sahabat. Dulu para sahabat Pak Andi dan juga mitra GIC, para sahabat Nabi ketika di Madinah itu melakukan transaksi salam, ya, pemesanan kurma untuk jangka waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi pembayaran dilakukan di awal, ya, dengan menggunakan kriteria yang jelas dan disepakati oleh masing-masing pihak. Itu yang harus kita pahami dulu terkait dengan akad salam. Kemudian juga dalil yang lain yang juga bisa kita jadikan sebagai rujukan dan nanti menjadi salah satu key points yang penting yang harus dipahami, ya, sehingga kita tidak salah dalam memahami akad salam, itu adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Nah, ini sangat penting ya hadis ini. Jadi ada seorang, ya, yang bernama Muhammad bin Abi Mujalid. Ini beliau bertanya kepada seorang sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang ditanya? Namanya adalah Abdullah bin Abi Aufa. Muhammad bin Abi Mujalid ini bertanya tentang apa yang dilakukan, ya, berkaitan dengan para sahabat di kota Madinah. Ya, ketika itu, ya, para sahabat di Madinah itu, ya, membeli produk, ya, dari pedagang negeri Syam. Ya. Jadi mereka bertransaksi menggunakan akad salam. Ya. Bertransaksi menggunakan akad salam terkait dengan produk gandum, Pak Nadi, gandum. Ya. Kemudian ditanyakan kepada sahabat tadi, ya, apakah kalian dalam bertransaksi salam, ya, itu berarti kan bertransaksi salam pembayarannya di awal, nanti barangnya itu bisa pada saat itu ditransaksikan tidak hanya gandum, ya, tapi juga syair gandum yang jadi agak kasar itu ya istilahnya, syair ada gandum lebih baik kualitasnya, sedangkan kalau syair itu yang lebih rendah kualitasnya, juga minyak zaitun itu ditransaksikan dengan akad salam. Kemudian ditanyakan kepada sahabat Nabi oleh penanya ini, Muhammad bin Abi Mujalid, dia bertanya, apakah kalian beli produk tadi kepada pedagang pemilik lahan? Nah, jadi kepada pemilik lahan, ya, pedagang sekaligus dia yang menanami, sekaligus dia yang memanen, ya, pada pemilik lahan. Kemudian yang ditanya menjawab, makuna nas'aluhum an dzalik. Kami tidak bertanya tentang masalah itu. Ya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa akad salam itu tidak hanya dilakukan, ya, pembeli atau pemesan, ya, kepada pihak produsen atau petani, ya, tetapi juga dilakukan bisa, ya, para mitra GIC yang penting adalah harus ditentukan ila ajalin musamannya itu harus jelas. Itu harus jelas. Nah, itu yang harus landasan syariah terkait dengan akad salam. Di akad salam ini memang khusus, beda dengan akad jual beli lain. Ya, kalau akad jual beli yang lain itu dalil terkait dengan jual beli itu memang penjual harus punya barang. Ketika Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabat pedagang, ya, Hakim bin Hizam, kemudian Rasul mewasiatkan atau menasihatkan, wahai Hakim bin Hizam, la tabi ma laisa inda. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Janganlah engkau menjual barang yang belum berada dalam penguasaan.
harus kita pahami dalam konteks atau dalam koridor jual beli ya, bagi pedagang ya, dia harus menjual barang yang dimiliki. Ya, menjual barang yang tidak dia miliki ya tentu nggak diperbolehkan ya. Itu yang harus kita pahami, karena dia berarti apa, dia tidak memiliki resiko di situ, tidak ada resiko. Menjual mesti dia punya resiko kerusakan ya, barang dagang. Tapi kalau dia tidak punya barang ya, kemudian dia perjualbelikan, itu juga masuk dalam kategori larangan ya. Nah Rasulullah andai ilkali bilkali. Jadi Rasul itu melarang, Bang Andi, jual beli utang dengan utang, jual beli piutang dengan piutang ya. Apakah salah ini jual beli utang dengan utang? Jawabannya tidak. Kenapa jawabannya tidak? Karena yang utang ini terkait dengan penyerahan barang saja ya, penyerahan barang. Adapun kasnya ya, pembayarannya 100% di awal. Adapun untuk penyerahan barang itu sesuai dengan kesepakatan, bisa dilakukan pada pekan depan, bulan depan, atau 1 tahun ke depan, atau bisa dilakukan 2 tahun ke depan. Ini yang membedakan. Jadi dalam transaksi jual beli itu, kalau tidak ada barang atau uang maka tidak dibolehkan. Tapi kalau ada barang maka uangnya bisa dibayarkan tunai di depan, bisa dicicil, bisa dilakukan secara tangguh ya. Atau bisa juga barangnya tidak ada tapi dengan syarat pembeli harus bayar 100% dengan menggunakan spesifikasi yang jelas ya. Dengan menggunakan spek yang jelas ya. Tergantung akad salamnya apa. Nanti pembahasannya agak dekat juga nanti salam dengan akad lain istisna yang lebih dipersiapkan jalan. Kalau akad istisna itu jadi silang pendapat yang agak kuat. Tapi kalau salam ini ya ijma para ulama membolehkan, karena memang ada dalil yang khusus yang menjelaskan syariatkan tentang akad salam. Kemudian seperti ini, karena penyerahan barang dilakukan secara tidak tunai, maka dia masuk dalam kerumunan utang. Makanya tadi ya dalam ayat tadi saya sampaikan itu tidak ada yang tubidai ila ajalin musamman faktuhu. Maka jika orang-orang beriman bertransaksi, bermuamalah secara tidak tunai, maka yang tidak tunainya termasuk salah satunya adalah akad salam, khususnya berkaitan dengan penyerahan barang yang di kemudian hari dari pihak penjual ya kepada pembeli atau petani langsung. Bisa juga pedagang yang dia memang tujuannya untuk ya mendapatkan laba dari transaksi jual beli barang. Kalau produsen atau pemilik lahan memang dia yang memproduksi itu ya, sedangkan kalau pedagang memang yang memperjualbelikan dari barang yang dia beli kemudian dia jual, dia dapat margin dari selisih harga itu. Nah, kemudian salah satu hal yang menarik juga terkait dengan salam ini, ketika diserahkan barangnya itu ada perbedaan kualitas. Ini yang jadi problem atau kadang-kadang tidak dipahami ya oleh para pihak transaktor itu, ketika kualitas barang yang akan bagaimana solusinya dalam Islam. Maka satu pijakan hadis yang perlu kita kedepankan dan kita fokuskan itu adalah sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza syutara samhan idza tabara. Jadi Allah itu merahmati ya, kepada seseorang penjual ketika dia mudahkan dalam menjual barang. Dalam
kualitas yang lebih baik, maka dia tidak boleh menuntut adanya tambahan harga. Ini yang harus kita pahami. Ya, ini nanti berkaitan juga dengan aspek kemudahan dalam bertransaksi. Kemudian juga yang lain bagaimana ketika barang yang diserahkan itu ya lebih rendah kualitasnya, maka pembeli punya hak khiyar. Bila yang dikirimkan cacat atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pembeli punya hak khiyar. Inilah sebetulnya yang tujuannya untuk meminimalkan adanya potensi konflik. Pembeli punya hak khiyar, apakah dia mau melanjutkan akad atau menolak. Kalau dia menolak, berarti dia atau pembeli punya hak untuk menerima pengembalian. Adapun kalau pembeli ingin melanjutkan akad, ya, mungkin dia bisa dengan memberikan tambahan waktu kepada pihak kedua untuk mempersiapkan, ya, untuk melakukan penyerahan barang di waktu yang akan datang lagi. Atau pihak pembeli kalau dia setuju dengan akad, ya sudah, dia tidak boleh kita diskon harga. Nah, ini yang harus kita pahami dalam transaksi salam, ya. Kemudian juga bagaimana jika penjual ya belum bisa menyerahkan sesuai dengan temponya, ketika sudah tempo belum diserahkan, maka pembeli bisa yang memberikan penagihannya untuk diserahkan barang dengan cara yang baik. Ya, intinya semuanya ya mitra GIC bahwa akad salam yang memang ya, pembayaran di muka ini memang dalam konteks resiko agak besar, ya. Tetapi hal ini bisa dengan cara dijelaskan dalam akad, ya, sejelas-jelasnya spek yang disepakati antara pembeli ya, dengan penjual, sehingga nanti Islam pun juga mengatur bagaimana ketika penyerahan barang tidak sesuai dengan speknya, terus kemudian penyerahan barang melewati temponya, misalnya temponya 3 bulan, ternyata pihak baru menyerahkan dalam jangka waktu melebihi tempo, misalnya 3 bulan, ternyata dia baru menyerahkan 5 bulan, jadi terlambat 2 bulan, maka itu diserahkan kepada pembeli. Apakah pembeli bisa menolak atau pembeli bisa juga menerima. Ya, artinya harus ada kesepakatan, dan itu adalah termasuk pilihan akhir yang dimiliki ya, sebagai hak pembeli, apakah dia akan menerima atau dia menolak barang yang diterima karena kualitasnya yang tidak baik atau karena waktu yang diserahkan terlambat dari waktu yang sudah disepakati. Itu secara hal-hal yang perlu dipahami berkaitan dengan kesepakatan akad salam, kemudian dasar yang harus dipahami terkait perbedaan kualitas barang yang diserahkan, berbeda kualitasnya dengan barang yang dijelaskan, spek yang dijelaskan dalam kesepakatan akad antara penjual dengan pembeli. Itu yang perlu kita pahami. Kita nanti sambil mungkin ada yang mau didiskusikan terkait juga dengan online. Nanti Ustaz Nana bisa nambah terkait dengan. Iya, baik Ustaz. Kita tadi sudah banyak mendapatkan bagaimana sebenarnya akad salam dalam jual beli, dan memang ada kekhususan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kausar dibanding dengan akad-akad lain dalam hal jual beli. Nah, kita ingin tahu sesungguhnya saat ini kita memang sedang ada 2 model transaksi, ada yang offline gitu kan, yang biasa kita buka gerai langsung bertemu secara fisik antara pembeli dan penjual, dan sekarang juga sedang begitu luar biasanya perkembangan online. Nah, bagaimana keduanya untuk kita terapkan atau untuk kita pahami dari keduanya tentang akad salam? Kita langsung akan bincang bersama dengan Dr. Nanang. Gimana Dok terkait dengan praktik salam di kedua jenis bisnis baik online dan juga offline? Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz
Kausar dan seluruh pemirsa Muslim GIC dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertukar ilmu dalam majelis online ini. Menarik sekali Bang Andi, ini topik kita hari ini yaitu tentang angkat salam. Seperti yang telah tadi disampaikan oleh Ustaz Kausar, jadi Nabi Allah Muhammad SAW beserta sahabatnya itu sudah mempraktikkan angkat salam ini pada masanya. Ada hal yang perlu kita pahami, bahwa begitu besar hasanah keilmuan dalam transaksi syariah di zaman Rasulullah itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi boleh dikatakan ini sebagai beyond learning. Dulu mungkin tidak ada zamannya Nabi Muhammad SAW itu transaksi online. Tetapi Nabi Muhammad SAW seperti tadi dijelaskan oleh Ustaz Kausar, dia sudah meriwayat sudah memberikan pengetahuan ilmu kepada para sahabatnya tentang bagaimana transaksi angkat salam. Maka secara khusus tadi ada hadis tersendiri. Ini menunjukkan bahwa pada saat betapa luar biasanya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Allah Muhammad SAW itu memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Seperti saat ini Bang Andi, kalau kita lihat wabah pandemi COVID itu menyerang hampir boleh dikatakan 4/5 bagian dunia, kecuali di daerah negara Antartika yang memang COVID di sana tidak bisa masuk. Maka negara-negara kekuatan yang besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, itu hampir semuanya ekonominya terguncang gara-gara pandemi. Nah, yang kita bisa pelajari dari wabah pandemi COVID ini adalah bahwa ada transaksi yang cukup melejit. Di saat semua perusahaan turun, labanya turun, sistemnya tidak berjalan, justru penjualan transaksi secara online inilah yang melesat dan meraup keuntungan besar. Nah, kaitannya dengan angkat salam bagaimana praktiknya? Tadi Ustaz Kausar sudah sampaikan bahwa kalau di akad-akad yang lain itu produknya harus ada, penjual dan pembelinya juga harus bertemu. Tapi dalam akad salam ini yang biasanya orang sebut dengan akad salam itu cukup memberikan deskripsi produk yang jelas, yang detail, kemudian si pembeli akan menentukan produk yang diinginkan secara fisik. Namun deskripsi produk sudah diinformasikan secara jujur kepada pembeli. Nah, baru nanti dalam praktiknya, ya, langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan itu, si penjual biasanya memang spesifikasi barang itu tertulis, jadi tidak secara lisan tertulis. Harapannya apa? Si pembeli bisa melakukan cross check dan analisa kritis apakah betul spesifikasi barang ini sesuai dengan keinginan. Setelah itu, kemudian kalau secara online si pembeli akan menentukan pilihan barang yang cocok dengan kebutuhannya. Kalau sudah, baru dilakukan pemesanan disertai dengan pembayaran uang. Nah, ketika disertai pembayaran uang ini Bang Andi, ini sebenarnya juga ada hal yang bisa kita kritisi lagi lebih dalam, yaitu berarti ada jeda antara uang yang diterima oleh penjual dengan ketika penjual itu menyiapkan barangnya, itu berarti ya, lanjut Sad. Berarti Bang Andi, mitra muslim yang ingin mengembangkan usaha dalam bentuk online ini ada dukungan modal awal dari si penjual yang sudah, dari sisi si pembeli yang sudah percaya terhadap deskripsi produk
menyerahkan dana di awal. Ini bisa digunakan untuk mencari produk yang Iya, Sad. perlu sekali memang akan salah penjual baru. Kemudian si penjual akan, kalau dia tidak punya barangnya kan dia boleh sah saja tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Kausar, mencari kepada supplier atau rekanan-rekanannya untuk memenuhi distribusi produk yang diinginkan oleh si pembeli. Jadi tepat sekali. Nah, yang paling penting ketika kemudian dikirimkan barang itu jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Istilahnya tadi kalau kata Ustaz Kausar terjadi atau penurunan uang itu mungkin yang dari sisi online banyak sekali media, mulai dari soft media, Bukalapak, bahkan di perumahan saya itu Bang Andi. Iya, gimana tuh, Pak? Selama COVID di Jawa Timur itu kita mencekam sekali tuh Bang Andi. Kalau di provinsi lain warnanya merah, kalau kita merahnya pekat, jadi hampir hitam. Artinya apa, Ustaz? Artinya itu luar biasa orang atau yang positif terjangkit virus corona itu luar biasa, saking banyaknya jadi warnanya hitam. Pandeminya itu besar, meluasnya itu cepat sekali di wilayah Jawa Timur. Nah, oleh karena itu kemudian disikapi oleh warga-warga perumahan, terutama di kota-kota besar di Surabaya itu, ya, perumahan Surabaya itu, dia melakukan namanya transaksi jual beli online untuk mereka. Harapannya selalu memudahkan agar para warga ini tidak perlu harus keluar rumah untuk menekan resiko. Yang kedua, memberikan dampak untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat sekitar. Iya. Artinya pilihan ke online sangat cukup tinggi peningkatannya saja. Luar biasa, Bang Andi. Jadi ketika semua infrastruktur ekonomi yang tidak berbasis pada sistem perdagangan online, pada saat itu harus melakukan efisiensi biaya, mulai dari pengurangan karyawan sampai penurunan biaya-biaya variabel cost. Tapi sebaliknya, teman-teman yang bergerak dalam bisnis online itu pesanannya meningkat luar biasa. Itu mungkin yang pertama saya jelaskan dan saya sampaikan kepada teman-teman usaha muslim gitu ya, untuk bisa memanfaatkan fasilitas teknologi informasi ini untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi keluarga dan juga bisa berdampak pada seluruh umat muslim. Iya. Terus untuk saat ini Ustaz, untuk saat ini ada yang mau ditanyakan? Iya, Ustaz. Pemahaman yang harus dimiliki lebih oleh kita yang lebih memilih transaksi online, berhubung juga tadi Ustaz sampaikan untuk wilayah tinggal Ustaz saat ini cukup masih memprihatinkan. Apa yang harus kita pahami lebih tentang transaksi ini, tentunya yang berkaitan dengan akad salam ini, Ustaz? Yang pertama adalah kita harus bisa memastikan bahwa produk yang jujur. Artinya jujur itu jujur dari informasi kemasannya, kandungannya, bentuknya, semuanya harus jujur terbuka. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan memiliki supplier dan rekan bisnis yang jujur. Itu penting Bang Andi, karena dalam bisnis tidak pernah bertemu secara fisik. Iya, betul. Baik si pemilik maupun barangnya. Jadi semuanya berdasarkan trusty. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah kita harus bisa meyakinkan bahwa produk yang kita miliki ini adalah berfaedah untuk si pembeli. Jangan sampai kemudian kita itu menjual produk tetapi tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Katakan tidak. Dan nanti kalau mau lebih dikembangkan lagi, apalagi yang perlu dipersiapkan dalam akad salam transaksi online. Ya, yang paling utama adalah keberanian dan insya Allah bismillah mau melakukan itu. Jadi banyak sekali tuh teman-teman muslim yang tertarik untuk mengetahui
sebatas apa ya, hanya penggalan di dalam hati aja, tidak bisa terimplementasi. Nah, makanya sekarang ya, rekan-rekan muslim coba bismillah, kita awali usaha itu, insya Allah mulai dari barang apapun, karena dalam salam itu tidak menuntut kita harus punya barang, yang penting kita punya rekanan yang baik dan jujur. Jika kita punya rekanan baik dan jujur dan itu produknya memang baik, nah ini kita sebagai perantaranya untuk menjual, boleh, nggak apa-apa. Iya. Oke, baik Ustaz. Mungkin ke Ustaz Kausar, Ustaz. Kita sepertinya ada di penghujung kebersamaan. Ya, baik Mitra JC, itulah tadi diskusi kita bersama dengan Ustadz Kausar dan juga dengan Ustadz Nanang. Kita sudah mengantarkan satu bahasan seputar bagaimana akad salam dalam jual beli online dan offline. Inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bisa kita pahami bersama dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung dan mudah-mudahan dari yang sebentar ini bermanfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan Allah kembali jumpakan kita bersama kedua narasumber ini dengan bahasan-bahasan berikutnya, baik yang berkenaan dengan akad salam dalam transaksi jual beli baik offline dan juga online, dan juga bahasan-bahasan atau kajian-kajian lainnya yang tentu semuanya memiliki keutamaan dan keharusan kita untuk memahaminya. Agar apa Mitra JC? Agar selain kita diuntungkan dari sisi keuntungan material, tapi bagaimana kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang selamat dalam hal bertransaksi jual beli. Dengan pamitnya tadi Ustadz Kausar atau Dr. Kausar dan juga Dr. Nana, Andi juga pamit undur diri dari ruang Mitra JC. Terima kasih yang sudah bergabung dan silakan siaran ini bisa terus diikuti melalui channel YouTube kami di JIC TV. Untuk itu, mari mitra untuk di-subscribe, share, dan juga komen dan like agar kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten yang semakin menarik dan mengedukasi serta memiliki muatan pendidikan Islam tentunya. Sekali lagi kami pamit. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.